Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Iya, Belum jadi ngopi. belum ngopi, habis ini ya ngopi ya. Nah, hari ini kita pertemuan pertama di mata kuliah tentang mata kuliah matematika finansial. Ya, jadi kalau misalnya di mata kuliah ini teman-teman udah semester 3, jadi belajarnya harus lebih rajin lagi ya. Dan matematika finansial ini itu nanti bisa dikonversi ke sertifikasi aktuaris A10 ya. Syaratnya adalah teman-teman harus mendapatkan nilai A di mata kuliah matematika finansial dan matematika finansial lanjut gitu ya, baru bisa dikonversi. Jadi teman-teman nggak perlu untuk ngambil sertifikasi aktuaris tersebut gitu. Nah, jadi mata kuliah ini tuh mata kuliah yang penting ya di aktuaria, karena nanti untuk semester-semester kedepannya teman-teman bakalan menggunakan teori-teori gitu ya, menggunakan dasar mata kuliah ini untuk pemodelan keuangan lanjutan gitu. Nah, di sini ada beberapa kajian atau materi ya. Jadi yang pertama adalah kita akan mulai untuk memodelkan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga itu nanti banyak ya, ada bunga sederhana, majemuk gitu ya, bunga efektif, diskonto, nominal, bunga yang kontinu seperti itu. Lalu tingkat pengembalian modal, ada net present value, interest rate return, ada DWYR, terus DWYR gitu. Nanti kita akan bahas itu. Lalu anuitas. Jadi anuitas ini konsep yang penting ya. Jadi ada banyak model anuitas yang akan kita pelajari. Anuitas awal, anuitas akhir gitu ya, anuitas naik, turun dan lain sebagainya. Lalu ada model pelunasan pembayaran pinjaman ya, atau pembayaran utang. Ada dua model nanti akan kita pelajari, yaitu amortisasi dan juga sinking fund. Lalu model perhitungan harga obligasi. Terus kita akan belajar struktur jangka waktu suku bunga dan juga sensitivitas tingkat suku bunga, yaitu durasi dan konveksitasnya gitu. Nah, untuk pustaka utama yang kita pakai adalah Mathematics of Investment and Credit. Ini udah ada di Classroom ya, teman-teman bisa cek itu dan juga bisa bisa download untuk bisa belajar. Dan juga ada bukunya Fowler, Mathematical Interest Theory gitu. Untuk pendukungnya ini ada 3, jadi teman-teman bisa ngambil sumber belajar yang lainnya ya, selain dari sumber belajar yang udah disediakan di Classroom gitu. Nah, untuk penilaiannya, kita akan punya beberapa tugas ya. Jadi di sini ada 4 tugas. 2 tugas itu akan kita kerjakan di awal semester sebelum UTS, dan juga 2 tugas lainnya di akhir semester, ditambah dengan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester yang masing-masing punya proporsi 25% gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang dibingungkan? Nggak? Atau ada yang nggak setuju sama proporsi penilaiannya? Setuju ya? S masing-masing 25 ya? Setuju. Oke. Tapi nanti ada remedi ya Bu ya? Iya, nanti ada remedi. Jadi kalau misalnya nilai akhirnya kurang ya, jadi nanti ada remedi kira-kira di minggu ke 16 ya. Jadi biasanya remedi itu dikerjakan selama 1 hari aja sama mahasiswa ya. Oke. Nah, kita masuk ke perkuliahan ya kalau seperti itu. Salah. Cocok. Iya, cocok. Nah, bentar, sebelum masuk ke kelas poinnya. Oke, teman-teman bisa buka HP-nya ya sambil login ke kelas poin. Ini kalau menang dapat obligasi ya Bu? Iya Bu, lumayan Bu. Obligasi ini- apa yang buka saat ini? Bulan ini Bu, ya? apa ori? Ori. Ya, kuartal pertama. Saya lebih paham. Bentar ya, ini kok nggak muncul ya? Sebentar ya. Ini bisa aja.
Oh, bisa dapat semua. Sebentar ya, sepertinya ada masalah karena ini pertama kali pakai kelas poin, terus kode kelasnya nggak muncul. Itu sudah. Oh ya, oke. Nah. Oke. Paketnya masuk ya, Boy? Bapak Ibu ya? Kalian di ruang Bapak, masuk sih, masuk. ya? Oke, jadi ini ceritanya kita udah masuk perkuliahan minggu ke-9 ya. Iya, Jadi Bu. pas setelah ETS. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas Coba tentang dulu, coba dulu. obligasi. Atau dari sana ya? Nggak usah, Pak. Bukan itu. Iya. Oh iya. Benar. Masuk, Bu. Buka dulu. Kelas poin. Keren nggak Google? Kelas main nggak aktif. Nggak apa ya? Nah, ini udah ada 2 mahasiswa yang masuk. Sebentar Bu, kabelnya bulat Bu. Kodenya tadi apa? 6878. Kalau menang dapat obligasi. Dapat 1 lembar. Your name. Oke, udah masuk ya. Sudah Bu. Mas Boy ini free nggak sih aplikasinya? Free Free. sampai 5 aktivitas per PPT. Jadi nggak sempat 5 soal. Oke, nah tujuan pembelajaran untuk hari ini kita akan menerapkan konsep anuitas untuk menentukan harga obligasi. Jadi di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tentang anuitas ya. Kita review sedikit, ada apa aja anuitas yang udah kita pelajari. Anuitas awal, anuitas Akhir. anuitas naik, anuitas Turun. anuitas yang pakai deret geometri sama aritmatika. Nah, jadi kita udah bahas semua konsep anuitas itu. Jadi konsep anuitas itu akan kita gunakan untuk menentukan harga obligasinya, gitu ya. Nah, untuk materi pembelajarannya pertama adalah kita mulai tentang pengertian dan jenis-jenis obligasi. Ada notasi matematika pada obligasi, sama kita akan menentukan rumus harga obligasi. Terima kasih Bu. Oke. Sebentar, kok dia kelewatan ya? Iya, bisa nggak kuisnya untuk diklik? Belum muncul ya? Bentar ya, error. Ya, Nggak bisa Bu. maaf ya, baru pertama pakai. Ini Iya mati. Iya, Ada, oke. nyambung sini. Silakan isi apa yang teman-teman pikirkan kalau misalnya mendengar obligasi. Ya, apa itu obligasi? Atas itu. Obligasi adalah surat hutang negara, Bu. Oke, bisa diklikkan. Udah bisa belum ya? Ke kelas poin. Belum Bu, harus slideshow dulu. Harus apa? Slideshow. Nah, di Harus situ. slideshow. Yes. Harusnya di sini bisa. Udah bisa belum? Nah, Bisa? Oke, silakan diisikan. Apa itu obligasi? belum Cannot Bu. Ininya Ada pertanyaan. Hah? slide-nya beda ya. Slide-nya beda. Yang sebelumnya. Bentar, mungkin Coba masih next. loading ya. Iya. Nah, Oh iya. masuk nggak? Belum. Iya, iya. Udah proses. Iya. Belum bisa jawab. Ya, apa yang kira-kira teman-teman Atau apa itu yang setahu Itu input. setahu Anda gitu ya, setahu Anda apa itu obligasinya? Tujuan. Surat hutang Jual, negara, surat utang, Nah, surat utang. instrumen investasi. instrumen investasi Yang dijamin negara. yang dijamin negara. Tidak bisa. Coba diklik ke Kurang. tapi nggak bisa di sininya. Stop provinsi. Oke, ya anggaplah bisa ya. Oh iya, siap. Dapat kupon. Oke, jadi benar ya. Jadi yang udah jawab surat utang negara, terus instrumen investasi, terus dapat kupon. Nah, itu benar semua ya. Jadi obligasi itu adalah
instrumen utang, jadi surat utang. Jadi benar, obligasi merupakan salah satu bentuk dari pinjaman yang dia bisa dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Jadi obligasi itu nggak hanya dari pemerintah, tapi juga bisa dari perusahaan. Tapi mungkin kalau misalnya obligasi dari pemerintah, kita bilangnya dia risk free, instrumen investasi gitu ya, karena kita anggapnya pemerintah itu nggak pernah bangkrut. Jadi kapanpun sepanjang obligasi itu dikeluarkan, maka pemerintah bisa untuk melunasi surat-surat utang-utangnya kepada pemegang obligasinya itu. Iya, silakan. Nah, jadi kalau misalnya di obligasi itu kan sama ya konsepnya, sama seperti pembayaran pinjaman. Jadi ada pihak yang memberi pinjaman dan juga pihak peminjam. Jadi kalau misalnya di obligasi, pihak peminjamnya itu adalah perusahaan atau negara atau pemerintah gitu ya. Dan yang pemberi pinjaman itu adalah investornya atau kita. Jadi dia disebut sebagai bondholder sama bond issuer gitu. Nah, bedanya apa kalau misalnya di company atau di perusahaan gitu ya, sama apa biasanya dikeluarkan sama perusahaan selain obligasi? Instrumen, reksadana bisa atau saham ya. Jadi kalau misalnya saham itu pemegang sahamnya punya hak kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya obligasi itu dia pemegang bondholdernya, dia tidak memiliki kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu. Nah, ini adalah dua cara perusahaan itu untuk menjalankan keuangan investasinya ya. Jadi ada dua, pakai liabilitas dan juga ekuitas. Kalau misalnya liabilitas dia mengeluarkan obligasi, kalau ekuitas berarti dia mengeluarkan sahamnya. Nah, imbal baliknya apa? Kalau misalnya saham, investornya akan dapat apa? Kesana aja. Kupon. Dapat? Return Bu. Apa? Return kalau misalnya di saham namanya Dividen. dividen. Namanya dividen. Jadi pembagian dividen setiap waktu. Misalnya setiap setahun atau setiap 6 bulan sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya di obligasi, apa keuntungan yang didapatkan dari pemegang obligasi itu? Kupon. Ya, dapat kuponnya ya kan? Tiap bulan. Jadi kupon itu emang diberikan secara berkala, secara anuitas tadi pembayarannya. Nah, ini perbedaan obligasi sama saham secara umum, nanti teman-teman bisa baca dan explore ini sendiri ya. Siapa Pak? Nggak apa-apa. Udah selesai. Udah selesai? Iya. Kalau itu kayak ini. Oh enggak, ini Bapak. Oh mau di. Enggak kok. Mau dicas. Ini ada slot satu Pak. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Banyak sekali ini. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis obligasi. Nah, apakah yang pertama adalah dia berdasarkan kupon dan yang kedua adalah berdasarkan waktu penebusannya. Jadi kalau misalnya berdasarkan kupon, itu ada yang namanya obligasi dengan kupon atau kupon bond, dan juga ada obligasi tanpa kupon atau dia disebut sebagai zero coupon bond. Nah, nanti kita bakalan bahas cash flow-nya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya berdasarkan waktu, ada yang namanya obligasi opsi beli atau callable bond, ada juga yang namanya obligasi tanpa opsi beli atau non callable bond. Jadi kalau misalnya callable bond itu adalah sebelum waktu jatuh tempo, obligasinya itu ditarik sama yang pembuat obligasinya gitu ya. Ketentuannya seperti apa nanti kita lihat. Kenapa kok perusahaan itu menarik gitu ya? Apa yang terjadi nanti juga kita lihat. Nah, ini ada cash flow-nya kalau misalnya obligasi dengan kupon. Jadi pada time ke 0 itu kita mengeluarkan seharga obligasi itu. Pada time ke 1 gitu ya, sesuai sama periode pemberian kuponnya gitu ya, kita akan diberikan kupon. Time ke 1, time ke 2, time ke 3 kita akan dapat kupon. Pada akhir periode jangka waktu obligasinya kita akan dapat kupon ditambah dengan sejumlah pengembaliannya gitu ya. Nah, pengembaliannya itu juga tergantung sama yang ditawarkan sama obligasinya. Nah, kalau misalnya yang obligasi tanpa kupon berarti kita bayar obligasi pada time ke 0, tapi kita nggak dapat kupon selama periode jangka obligasi tersebut. Kita cuma dapat nilai pengembalian di waktu maturity date-nya atau waktu jatuh tempohnya itu tadi obligasi tersebut gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya obligasi tanpa kupon, pengembaliannya ini akan lebih
tinggi daripada obligasi yang dengan kuponnya. Gitu. Nah, ini adalah cash flow-nya. Nah, bagaimana dengan callable bond? Kalau callable bond, kalau misalnya kan investor itu bisa nggak dia memperjualbelikan obligasi sebelum dia jatuh tempo? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau misalnya callable bond itu obligasinya ditarik sama pengeluar obligasinya. Misalnya pada time 0 kita menggunakan suku bunganya 5%, gitu ya. Jangka waktunya misalnya N-nya 10 tahun. Tapi pada waktu ketiga suku bunganya di negara tersebut jelek. Suku bunganya turun, misalnya jadi 3%, dari 5% ke 3%. Nah, sehingga kalau misalnya perusahaan itu ngasih kupon berdasarkan suku bunga itu bangkrut ya. Nah, apa yang harus dia kerjakan? Apa yang cara mensiasatinya? Maka perusahaan itu akan menarik semua obligasi yang ada di pasar. Dia tarik semua obligasi dengan suku bunga 5%, gitu ya. Terus setelah ditarik itu berarti dikembalikan. Jadi pengembalian yang di sini dia akan ada di time ke-3. Jadi pembayaran kupon dari 3 ke 10 tahun tadi dia akan habis. Ditarik semua, habis tarik semua. Perusahaan tersebut akan mengeluarkan obligasi baru sesuai dengan suku bunga yang lebih rendah gitu. Nah, itu adalah namanya callable bond gitu ya. Kalau callable bond dia bisa ditarik sebelum waktu jatuh temponya gitu. Jadi kalau misalnya biasanya callable bond akan digunakan kalau misalnya suku bunganya di negara tersebut lebih turun. Nah, Kalau lebih tinggi suku bunganya. Nah, kalau lebih tinggi gimana? Kalau lebih tinggi, kalau misalnya callable bond itu dia perusahaan punya hak, jadi nggak kewajiban. Jadi kalau misalnya dari suku bunga 5% dia ke 7%, maka kalau misalnya perusahaan itu cuma ngasih imbal hasil 5% kan lebih menguntungkan. Jadi dia nggak akan menarik obligasi yang ada di pasaran gitu ya. Makanya dia disebut opsi beli. Jadi perusahaan itu punya opsi mau membeli atau dibiarkan aja sampai waktu jatuh temponya dia berjalan terus gitu. Nah, Ibu 5 menit. 5 menit lagi. Oke, ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh ke harga obligasi. Kira-kira apa aja? Bisa masuk nggak? Kalau nggak bisa kita jawab bersama. Yang A kira-kira masuk nggak? Nilai par. Nilai par itu adalah nilai nominal. Berarti dia pengaruh ya. Tingkat kupon pengaruh nggak ke harga? Pengaruh. Nilai tebus atau pengembalian? Enggak. Pengaruh juga ya dia. Tingkat suku bunga pasti ya. Banyaknya periode pembayaran kupon, misalnya 10 tahun atau 5 tahun. Pengaruh. Jumlah pemegang obligasi? Tidak. Nggak pengaruh ya. Jadi yang salah adalah yang F tadi. Nah, ini adalah notasi matematikanya ya. Jadi bisa dilihat FRC ini semua kalian harus hafal. Nah, langsung kita masuk ke menentukan rumus obligasi. Jadi rumusnya juga pakai konsep anuitas ya. Semua cash flow yang ada di masa depan kita bawa ke time 0 menjadi ke present value. Nah, nanti kalau misalnya diturunkan, hasilnya adalah pakai anuitas apa ini? Dia pembayaran di waktu ke-1, berarti anuitas akhir ya kan? Benar, anuitas akhir ya. Jadi nanti harganya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian dari perusahaan gitu ya, menjadi seorang aktuaris terus menentukan harga obligasi, kalian bisa menentukan harga yang wajar adalah harga yang seperti ini. Kalau misalnya harganya lebih turun atau lebih tinggi daripada ini, berarti ada keuntungan di salah satu pihak, antara itu yang peminjamnya atau yang pemberi pinjamannya gitu. Ya? Nggak paham sama rumusnya. Nggak paham sama rumusnya, oke. Mana yang nggak paham? Jadi ini adalah notasi ilmiahnya, notasi matematikanya tadi ya. F adalah nilai nominalnya, gitu ya. R adalah kuponnya. V ini dia yang mengandung suku bunganya, nanti di sini J suku bunga. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, ini ya notasinya ya. Yang kita mau cari adalah present value-nya. Jadi kalau misalnya konsep anuitas itu adalah kita menentukan semua cash flow yang ada di sini ya. Cash flow yang ada di sini ya. Ini kita bawa. Jadi time 1 ini ke time 0, time 2 ke time 0, time 3 ke time 0 sampai dengan itu. Nah, makanya dia pakai konsep anuitas karena pembayaran dicicil secara berkala. Nah, misalnya kalian sudah paham rumus ini ya. Bisa nggak? Paham nggak? Paham. Kok banyak matematikanya ya Bu ya? Iya. Kan namanya matematika keuangan finansial ya. Jadi Salah masuk kelasnya.
Oke. Iya. Jadi ini prediksi ya. Air Sama itu prediksi ya, bukan ya? Bukan prediksi. Kalau prediksi itu kan kita biasanya pakai data historis gitu ya untuk memprediksi nilai di masa depan gitu kan ya. Enggak. Jadi biasanya ini tuh kalau misalnya perusahaan mau mengeluarkan obligasi gitu ya, dia menentukan harganya pakai rumus ini. Kalau misalnya kita anggap kedua belah pihak itu nggak ada keuntungan satu sama lain. Kenapa kok menggunakan persamaan polinomial? Mana polinomial? Itu. Oh V, iya, V kenapa? kuadrat ketika Iya. sampai V ini adalah kita membuat suatu nilai untuk ke time 0. Jadi misalnya yang di time 1 kan FR kan di time 1 ya. Ke time 0 dia lompat berapa waktu? Berarti Satu. secara apa namanya itu ya? Kalau Geometri. ini kan linear gitu ya. Kalau tiba-tiba begini Eksponensial dia. Eksponensial. Ya pakai eksponensial dia. Karena tergantung seberapa banyak lompatan waktu yang dia lalui. Gitu. Makanya kalau misalnya dia jangka waktunya panjang gitu ya, maka harga obligasinya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Bu tanya, Iya. kan ada beberapa instrumen SBN itu kan ada yang fixed rate, ada yang floating rate. Iya. Nah, ketika floating rate itu apakah hitungannya sama kayak gini juga, Bu? Enggak. Jadi kalau misalnya di sini adalah fixed rate ya. Fixed rate itu adalah rate-nya, suku bunganya yang kita pakai itu dari 0 ke N itu sama terus gitu kan ya. Kalau misalnya floating rate itu dia berubah. Jadi misalnya ke 0 ke 1, 1 ke 2 berapa, 2 ke 3 ke 4 berapa gitu kan ya. Jadi hitungannya nanti ini akan kita pecah. Jadi di sininya V-nya sebenarnya sama ya, tapi nggak bisa kita generalisir seperti ini. Jadi nanti akan stop di sini. Akan stop di sini ya. Karena V yang di sini nilainya akan berubah. Berubahnya di mana? Suku bunganya adalah J. Jadi J yang ada di sini akan berubah. Gitu. Jadi biasanya floating rate juga dia ditentukan ya, misalnya untuk 5 tahun pertama atau setelahnya gitu kan ya. Itu lebih menguntungkan ke konsumen atau ke banknya? Nah, itu tergantung sama sebenarnya kalau misalnya di aktuaria kita belajarnya adalah harga yang adil untuk kedua belah pihak. Fair ya? Harga yang fair. Gitu. Jadi ini adalah harga yang fair. Nggak ini. Nggak saling menguntungkan salah satu. Nggak saling menguntungkan satu sama lain. Nah juga. Iya. Rekomendasi untuk beberapa tahun ke depan. Iya. Kalian bisa. Sekali. Ya, ST yang tahun ini gimana, Bu? Kira-kira, Bu? Ya nanti itu bisa kita bahas di luar kelas aja ya kalau kayak gitu ya. Karena itu nggak masuk Kapan ke ini CPR kita kali ya. Oke, karena waktunya udah tinggal sedikit lagi Iya, ya. Berapa menit Bu? Ya 1 menit. Nah ini ada latihan soal. Jadi latihan soal ini saya ambil dari ujian PAI ya tahun lalu ya. Jadi teman-teman bisa untuk mengerjakannya ya di classroom ya. Jadi teman-teman tinggal lihat ABCDE-nya, jawabannya A atau B atau yang lainnya gitu ya. Terus dihitung. Iya itu harus dihitung emang ya. Nah nanti setelah kalian jawab ABCDE sertakan juga proses perhitungan kalian ya. Proses perhitungan kalian sampai kalian mendapatkan nilai itu. Gitu ya. Nggak ada jawabannya, Bu. ChatGPT Nggak ada jawabannya. Iya, karena kita Coba nggak kalian tahu. masukkan ChatGPT karena biasanya ChatGPT nggak bisa jawab. Negara itu lagi korup sama enggak kan? 10 tahun ke depan. Iya. Gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan kita selanjutnya. Jadi kita tadi udah bahas tentang apa? Pengertian bond gitu ya, terus jenis-jenisnya bond, Cara terus itu cara hitungnya. Nah, itu masih hitungan sederhana ya karena obligasi kupon biasa. Nah, gimana kalau misalnya kita mau menentukan harga obligasi opsi beli atau callable bond gitu ya, nanti kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya. Terus jadwal periode amortisasi atau pembayaran utangnya gitu ya. Terus contoh obligasi lanjut. Jadi biasanya obligasi itu juga ada yang namanya obligasi bencana atau cat bond atau catastrophic bond gitu ya. Nah, itu adalah contoh aplikasi-obligasi yang selanjutnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah cukup. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.